Kenalin, gue Farah, umur gue 22 tapi tahun ini 23. Gue baru lulus tahun kemarin. Terus sekarang gue kerja di studio kecil sebagai graphic designer. Kesibukannya desain, terus bantu-bantu orang tua buat kue untuk lebaran. Udah itu aja. Lumayan sedih karena ada keluarga yang berpulang Jumat kemarin. Dari tahun berapa ya? Mungkin benar-benar ngerasainnya itu dari TK sih ya. Ngerasain bulan Ramadan yang hangat banget itu dari TK sampai SD, karena di situ keluarga masih lengkap semua, masih kumpul di rumah nenek. Terus kalau setelah itu Lebaran dan bulan puasa jadi kayak biasa aja. Yang paling berkesan ya, kalau waktu kecil sih paling berkesan itu karena buat kue bareng sama nenek sih, itu pasti banget karena keluarga dari nenek sama kakek itu banyak banget. Jadi setiap lebaran itu rumah pasti full. Terus sholat raweh sekeluarga di rumah, main sama keluarganya sih pas bulan puasa. Tapi kalau sekarang sibuknya ibadah. Terus ya buat kue biasa aja sih. Kalau sekarang tuh gak ada hal yang seru. Maksudnya tradisi tuh kayak gimana? Soalnya kalau dari keluarga aku itu kebetulan gak ada tradisi apa-apa sih, biasa aja gitu. Aku pengen balik ke Ramadan tahun 2009 mungkin ya. Itu masih kecil banget. Kenapa pengen balik situ? Karena di situ masih ada nenek gitu. Jadi di situ momen-momen dimana Ramadan itu masih terasa hangat, masih kumpul keluarga, masih semuanya harmonis gitu. Dan kalau apa yang mau diubah, aku rasa sih nggak ada yang mau diubah ya. Aku cuma pengen, aku takut nangis kalian. Karena baru kejadian berapa hari yang lalu, aku cuman pengen mama aku supaya terus sehat sih, supaya aku masih bisa jalanin Ramadan bareng keluarga aku, bareng mama aku, bareng keluarga besar aku. Dan aku harap keluarga aku makin rukun aja, itu aja. Satu kata ya yang ada di pikiran aku cuman Ramadan itu kehangatan sih, karena dari situ juga kita tuh bisa saling, karena kumpul jadi bisa saling menyayangi gitu, bisa saling kasih perhatian yang lebih. Karena rata-rata di bulan Ramadan orang itu libur ya, punya spare waktu libur yang bisa kumpul sama keluarga, jadi dia bisa saling kasih kabar gitu sih. Udah masuk setahun sekarang. Yang aku rasain di studio kecil itu, yang pertama itu kekeluargaannya. Terus di sini tuh seru, kita saling mengerti, dan ya so far good di sini. Pengen minta maaf. Aku mau minta maaf sama kalian.
aku mau minta maaf karena kalau kerja aku masih biasa aja, kurang keras, kurang bagus. Terus mungkin selama aku kerja di sini aku kurang kreatif, kayak kurang menuangkan ide-ide yang ada di kepala aku ini, jadi kesannya biasa aja. Terus maaf juga kalau aku kurang kontribusi banyak selama aku kerja. Tuh ya, aku harap kedepannya aku bisa lebih lah dari ini gitu. Harapannya semoga studio kecil bisa terus berjalan, mendapatkan klien yang bagus dan cepat berkembang lah, dan terus sukses. Aku mau balik ke tahun dimana aku masih SMP. Di situ aku masih kelas 8, kelas 2 SMP, yang dimana kalau aku bisa balik ke situ, aku pengen nguatin diri aku sendiri karena karena masalah keluarga gitulah yang ngebuat aku jadi down, dan itu lumayan lama sampai aku kuliah gitu. Aku pengen nyemangatin diri aku supaya aku bisa loh lewatin itu semua. Jangan anggap stres banget, karena beberapa orang juga pasti ngalamin itu gitu. Sebenarnya kalau dibilang ceria, aku tuh dulu nggak terlalu ceria, karena lumayan banyak masalah di situ. Jadi ya udah jalanin aja supaya kelihatan kayak remaja biasa yang lain, kayak remaja yang lain gitu. Ya masih. Yang aku sesalin mungkin karena aku kurang perhati sama orang tua aja sih. Karena kadang aku masih suka nyepelein omongan orang tua, masih suka anggap enteng lah. Tapi kalau aku mikirin ke diri aku yang sekarang, aku mikir kayak orang tua aku udah gak muda lagi dengan umur dia yang sekarang udah 50. Mau sampai kapan sih aku gak dengerin omongannya gitu loh. Mau sampai kapan aku gini terus gitu. Jadi aku mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Hidup menurut aku adalah berjuang. Menurut aku hidup adalah berjuang itu dimana aku ngerasain pas aku lagi down gitu. Karena kalau lagi terpuruk pasti mikirnya yang negatif-negatif terus dan mikirin hal yang sebenarnya gak boleh dilakuin gitu. Dan akhirnya di situ aku survive, dan survive itu nggak cepet, itu butuh waktu yang lama, mungkin bisa jadi berbulan-bulan, dan kadang perasaan itu timbul. Jadi menurut aku pada saat itu juga aku harus menimbulkan kepercayaan pada diri aku sendiri gitu. Aku harus semangat, aku harus bisa ngerasa aku bisa kok ngelewatin fase ini gitu, walaupun sebenarnya susah. Jadi aku anggap kalau hidup adalah berjuang.